Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Sonda, SSI MSI, dosen program studi Statistika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagai bentuk komitmen saya terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistika Matematika 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini membahas teori-teori inferensial statistik secara matematis, khususnya mengenai pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan tahap perencanaan, yaitu menyusun dokumen rancangan pembelajaran semester atau RPS, serta menginputkannya melalui sistem akademik terintegrasi, yaitu Siaga Untirta, yang dapat diakses oleh dosen dan juga mahasiswa. Di dalam RPS ini berisi capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian berisi sub CPMK, serta asesmen penilaian digunakan dan juga rencana pertemuan setiap minggunya. Nah, untuk mendukung pencapaian CPL program studi yang terdiri atas 4 bagian, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, maka CPL yang relevan dan diintegrasikan dengan pembelajaran di mata kuliah ini terdapat 3. CPL yang pertama yaitu menguasai konsep dasar keilmuan sains, CPL yang kedua menguasai pengetahuan umum tentang statistika dan metode-metode analisis statistika, kemudian CPL yang ketiga mampu menunjukkan kinerja mandiri, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, serta mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan bidang keahlian. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan umum yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Terdapat 3 di mata kuliah Statistika Matematika 2 ini. CPMK yang pertama mampu menentukan dan menerapkan pendugaan parameter. CPMK yang kedua yaitu mampu menganalisis sifat-sifat penduga dan komponen uji hipotesis. CPMK yang ketiga mampu melakukan uji hipotesis statistik dan menentukan selang kepercayaan. Adapun untuk pelaksanaan perkuliahan di mata kuliah Statistika Matematika 2 ini dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan metode pembelajaran yaitu student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Perkuliahan ini juga memanfaatkan LMS, Learning Management System, yaitu Siaga Untirta yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengakses seluruh materi perkuliahan, pengumpulan tugas, serta diskusi daring di luar kelas tatap muka. Di mata kuliah ini digunakan 2 jenis asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses perkuliahan untuk memantau perkembangan pemahaman mahasiswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Bentuk asesmen formatif yang saya gunakan antara lain diskusi kelas, kemudian penilaian terhadap partisipasi aktif mahasiswa, kuis,
serta penyelesaian dari studi kasus yang diberikan. Sementara itu, asesmen sumatif dilaksanakan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir mahasiswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Bentuk asesmen sumatif ini meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah disusun sesuai dengan indikator capaian pembelajaran sesuai dengan RPS. Nah, sebagai contoh, indikator capaian pada proses pembelajaran di video ini yaitu kemampuan mahasiswa dalam menentukan apakah suatu penduga merupakan penduga tak bias berdasarkan definisi matematis. Nah, demikian deskripsi terkait mata kuliah Statistika Matematika 2 yang bisa saya sampaikan, dari perencanaan, kemudian pelaksanaan perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, serta bentuk penilaian yang digunakan. Nah, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak sesi pembelajaran mata kuliah Statistika Matematika 2 sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mungkin sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ya baik. Hari ini kita masuk di Statistika Matematika 2 ya. Oke, apa saja sih yang dipelajari di Statistika Matematika 2? Tentu ini kelanjutan dari Statistika 1 ya, Statistika Matematika 1. Oke, sebelum itu kita tahu ya bahwa statistika ya ini merupakan teori atau ilmu ya dari suatu informasi atau data yang bertujuan untuk membuat invariasi statistik. Invariasi statistik itu apa? Yaitu pengambilan kesimpulan terhadap populasi berdasarkan informasi pada sampel. Sedangkan statistika matematika itu adalah cabang dari statistika yang fokus pada pengembangan metode statistik berdasarkan prinsip-prinsip matematika ya, terutama kalkulus, aljabar, kemudian teori peluang atau probabilitas. Ya, di statistika matematika semester lalu ya di tahap 1 kita pelajari terkait ubah acak, diskrit dan kontinu, kemudian distribusinya, peluang marginal, ekspektasi, ya, fungsi ubah acak, fungsi pembangkit momen dan juga elemen pusat. Kemudian dilanjutkan di statistika matematika 2 ini berkaitan dengan inferensial statistik ya, atau ilmu statistik yang mempelajari terkait pengambilan keputusan. Ya. Jadi kita akan mempelajari terkait estimasi parameter, ya, kemudian uji hipotesis dan yang terakhir uji statistik di beberapa distribusi. Oke. Capaian dari capaian pembelajaran lulusan di StatMat ya diharapkan ini ada 3 ya. Ada yang pertama terkait pengetahuan, yaitu teman-teman diharapkan menguasai konsep dasar keilmuan sains. Kemudian capaian yang kedua ini teman-teman diharapkan menguasai pengetahuan umum tentang statistika dan metode-metode analisis statistika. Kemudian CPL yang terakhir itu berkaitan dengan keterampilan umum, yaitu teman-teman diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok serta mengambil keputusan yang tepat sesuai bidang keahlian. Ya, dari CPL diturunkan ke CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah ada 3 di sini, yaitu yang pertama teman-teman diharapkan mampu menentukan dan menetapkan pendugaan parameter, ya, seperti parameter kita mengestimasi estimator titik, ya, estimasi titik ataupun estimasi selang. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, ya, teman-teman diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat penduga dan komponen uji hipotesis. Dan yang terakhir diharapkan teman-teman mampu melakukan uji hipotesis statistik dan menentukan selang kompetensi. Oke, apa saja yang menjadi penilaian atau yang diakses di StatMat 2 ini? Pertama ada aktivitas partisipatif 25%, artinya aktivitas teman-teman itu dinilai, ya, diberikan poin di sini. Kemudian studi kasus, ya, nanti ada di beberapa pertemuan saya akan memberikan case, itu bisa dikerjakan secara mandiri ataupun berkelompok. Kemudian UTS dan UAS itu masing-masing 15%, ada tugas mandiri dan juga tulis. Kemudian untuk rencana pembelajaran semester RPS itu saya sudah uploadkan di Siakam dan juga Sepada.
termasuk materi pembelajaran selama 1 semester ini teman-teman bisa akses di LMS seadanya masing-masing. Oke, kalau begitu kita masuk ke materinya. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa di Stakmat 2 ini kita akan banyak belajar terkait statistika inferensia. Apa itu statistika inferensia? Ya, yaitu cabang dari statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Ya. Digunakan juga untuk membuat prediksi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Ya. Tujuannya apa melakukan statistika inferensia? Ya. Yang pertama, untuk memperumum atau mengeneralisasi informasi dari sampel ke populasi. Kemudian yang kedua, mengukur tingkat ketidakpastian dari kesimpulan yang dibuat. Manfaat dari statistika inferensia ya, di aplikasi ini ada banyak. Di pengendalian kualitas kita bisa menentukan ya, apakah suatu produksi ini masih dalam batas kendali atau tidak. Dan untuk kaitan prediksi dan ramalan ya, di statistika inferensia kita juga dapat memprediksi permintaan ya, kemudian waktu produksi dan juga tren ya, trennya naik turun atau sama data. Kalau kita bisa menggunakan model statistik kita bisa prediksi. Kemudian kita bisa juga menilai efektivitas perlakuan ya, perlakuan sebelum sesudah dan melihat efeknya apakah ada atau tidak. Kita kemudian menggunakan statistika inferensia. Ya. Kemudian mengambil keputusan, kita juga bisa menggunakan statistika inferensia. Keputusannya berbasis data. Kemudian yang terakhir kita bisa mengestimasi parameter seperti rata-rata, proporsi dan juga variasi. Contohnya di suatu sistem produksi. Oke. Ini mungkin saya bertanya kepada teman-teman ya. Kira-kira mengapa kita harus mempelajari statistika inferensia? Silakan. Jadi kenapa? Karena penting bagi mahasiswa untuk menyimpulkan atau membuat keputusan dari sebuah sampel. Dari sampel, ya. Jadi kita ingin menarik kesimpulan atas populasi, tapi kita hanya memiliki sampel. Melalui statistika inferensia kita bisa mengambil kesimpulan itu. Kemudian, mengapa kita tidak selalu bisa menggunakan data seluruh populasi dalam pengambilan keputusan? Mungkin saya mau coba tahu kalau misalnya kita ngambil data keseluruhan populasi kan itu kalau makan dan waktu. Kalau misalnya kita menganalisis sebagai sampel, kan kita butuh suatu sampel doang dan itu juga kadang udah mewakili secara keseluruhan juga sih. Jadi kalau misalnya kita mengambil secara keseluruhan itu memakan waktu dan waktu juga bakal lebih di situ. Jadi kalau kita ambil data untuk keseluruhan populasi, kita butuh tadi ya sumber daya, kemudian waktu, cost juga. Ya. Jadi mungkin kita bisa ambil sampel, asalkan sampel yang kita ambil sudah representatif, itu sudah cukup ya bisa kita ambil kesimpulan dari situ. Ya. Nah kemudian tadi ya ada syaratnya ya bahwa sampel yang diambil itu harus representatif. Kira-kira apa risiko yang mungkin terjadi jika kesimpulan inferensial diambil dari sampel yang tidak representatif? Apa akibatnya? Ya Bu, kalau di langsung tidak dan juga risiko yang mungkin terjadi kalau misalkan kesimpulan inferensial itu diambil dari sampel yang tidak representatif itu nanti bisa jadi bias buat penilaian karena kan sampelnya itu harus dalam bentuk yang representatif itu Bu. Jadi kalau enggak nanti ada bias, aku nggak mencerminkan keadaan sebenarnya. Betul ya, jadi kalau sampel yang diambil itu tidak representatif, ya misal kita ambil sampel di golongan-golongan tertentu, jadi ada kebiasaan di situ, atau kesimpulan yang diambil bisa jadi tidak akurat ya. Jadi itu ya pentingnya kita mempelajari statistika inferensi. Oke, kita masuk ke yang pertama ya terkait estimasi parameter ya, yang menjadi salah satu fungsi dari statistika inferensi adalah kita bisa mengestimasi parameter. Ya. Jadi tadi ya tujuan utama statistika adalah kita memanfaatkan informasi dari sampel ya untuk menarik kesimpulan di populasi asalnya. Kemudian dalam sebuah populasi ada angka-angka ya yang kita sebut parameter, ya, di mana parameter ini menggambarkan karakteristik populasi tersebut. Contoh parameter yang umum untuk diestimasi ada mean ya, atau rata-rata populasi, atau kita tuliskan sebagai mean. Kemudian ada
variasi populasi, ya, sigma kuadrat, ada standar deviasi, ya, akar dari variasi ya, atau sigma, kemudian ada proporsi, ya, dan juga koefisien korelasi. Nah, apa sih estimator atau penduga? Estimator atau penduga maksud ini adalah suatu aturan, ya, yang sering dinyatakan dalam bentuk rumus yang menunjukkan cara menghitung nilai estimasi berdasarkan data yang terdapat dalam suatu sampel. Contohnya adalah rata-rata. Ya. Misal saya punya suatu pola acak atau data sampel yang saya tuliskan sebagai Y, ya, jadi kita punya Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Ya. Kemudian rata-rata yang teman-teman sudah tahu secara umum rumusnya bahwa kita bisa menjumlahkan data sampel yang kita punya, kemudian membaginya dengan jumlah sampel yang ada. Ya. Itu contoh, salah satu contoh penaksir untuk rata-rata, ya, rata-rata populasi. Misal saya punya suatu proyek konstruksi, ya, di mana saya ingin mengestimasi perkiraan ini, ya, biaya totalnya. Ya, saya mengundang 10 insinyur untuk memperkirakan biaya konstruksinya. Tentu 10 insinyur itu dia akan menggunakan metode yang berbeda-beda. Ya, karena metode yang dipakai juga berbeda, artinya perkiraan biaya totalnya juga bisa jadi berbeda. Ya. Nah, dalam case yang tadi, ya, insinyur itu kita sebut sebagai estimator. Ya, kemudian setiap estimator merepresentasikan aturan subjektif, ya, atau metode yang menghasilkan estimasi perkiraan biaya tadi. Artinya hasilnya ketika dikumpulkan, gitu ya, kita akan melihat bahwa ada nilai perkiraan yang dekat dengan ada perkiraan biaya yang mendekati biaya sebenarnya, ada yang jauh dari perkiraan biaya sebenarnya dan seterusnya. Ya, artinya kita bisa melihat poin bahwa ada penaksir yang dianggap baik, ya, atau dekat dengan estimasinya, ada juga yang tidak baik atau buruk. Ya. Maka manajemen perusahaan yang akan mendefinisikan, ya, yang mana yang termasuk baik, mana yang buruk, ya. Kalau ini kaitannya dengan estimasi biaya proyek. Kemudian kalau dikaitkan dengan statistika, bagaimana kita bisa menetapkan kriteria untuk menilai apakah suatu penaksir statistik itu tergolong baik atau tidak. Oke, ya. Jadi sifat estimator, ya, atau sifat penduga yang kita inginkan atau yang kita anggap baik adalah estimator yang tak bias, ya, unbiased estimator. Apa definisinya? Definisinya adalah misal theta topi adalah penduga titik untuk parameter theta. Ya, theta topi penduga tak bias jika ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Ya. Dan dikatakan bias jika ekspektasi dari theta topi tidak sama dengan theta. Ya. Jadi dikatakan tidak bias atau baik, ya, tidak bias ya artinya dia mampu mengestimasi parameter yang kita mau estimasi, ya, bahwa rata-ratanya atau ekspektasinya itu tepat, ya, sama dengan parameter itu kan. Sementara biasnya seberapa besar biasanya didefinisikan ini, ya, bahwa B, ya, theta topi ini sama dengan ekspektasi theta topi dikurang theta. Ya, jadi selisih dari rata-rata theta topi dengan theta, ya, atau jarak, ya, jarak dari ekspektasi theta topi dengan theta. Ya. Kemudian dari penduga tak bias kita bisa hitung galaknya, ya. Galaknya kita bisa ukur menggunakan mean square error atau MSE yang didefinisikan sebagai ekspektasi dari theta topi dikurang theta dikali ini. Atau sebetulnya kita bisa menunjukkan atau menuliskan, ya, error dari theta topi ini sebagai fungsi dari variansi dan ditambah bias square. Oke, kita bisa manfaatkan theta topi dikurang theta, saya bisa tuliskan sebagai theta topi dikurang ekspektasi dari theta topi ditambah ekspektasi dari theta topi dikurang theta, ya. Jadi saya bisa menuliskan theta topi dikurang theta seperti ini, ya. Jadi saya tidak mengubah soal, ya, saya hanya menambahkan ekspektasi theta topi, kemudian saya kurangkan lagi, ya. Jadi saya bisa hubungkan
Jadi ini saya bisa tuliskan sebagai data topi dikurang ekspektasi data topi ditambah biasnya. Dan SE dari data topi ini adalah ekspektasi dari data topi dikurang data dikuadratkan. Artinya ini dikuadratkan ya, kemudian kita ekspektasi. Oke, ini ya ekspektasi dari data topi dikurang ekspektasinya atau data topi dikurang ekspektasikan rata ya dikuadratkan. Ini adalah definisi dari variansi data topi. Nah, kemudian di sini kita punya ekspektasi theta dikurang ekspektasi theta 0 ya, jadi ini pengalih jadi 0 ya, jadi nilai ini 0. Kemudian ekspektasi dari d kuadrat theta ya, d kuadrat itu kan nilai bias ya, jadi dia nilai, jadi ekspektasi dari suatu konstan itu adalah konstan itu sendiri ya. Jadi itu akan sama dengan b kuadrat theta ya. Jadi kita bisa menyatakan error dari theta topi ini sebagai fungsi dari variansi ditambah bias kuadrat ya. Artinya semakin kalau kita menginginkan error yang kecil, maka kita harus pilih variansi juga yang kecil ya. Jadi semakin kecil variansi dari theta topi ya, dan juga semakin kecil dari biasnya, maka errornya juga semakin kecil. Tapi kalau saya punya dua penduga atau dua estimator ya, katakanlah theta 1 topi dengan theta 2 topi, di mana keduanya itu ekspektasinya sama dengan theta ya. Ini kalau kita lihat dari dua contoh ini ya, ini distribusi dari theta 1 topi dan theta 2 topi, dua-duanya ini ekspektasinya sama dengan theta ya, karena dia simetris terhadap theta. Kemudian mana yang kita pilih ya, theta 1 topi atau theta 2 topi? Kita bisa pilih dari variansi mana yang lebih kecil ya. Kalau kita lihat bentuk distribusinya di theta 1 ini kan dia lebih menyebar artinya variansinya lebih besar ya, sementara di theta 2 dia variansinya kecil ya, karena dia kalau kita lihat distribusinya mengumpul ya, berpusat di theta ya. Jadi opsi lain ya, opsi kedua ya, memilih selain dari definisi kebiasaannya adalah kita bisa memilih variansinya yang paling kecil. Oke, itu ya, jadi terkait penduga tak bias, definisinya, dan mana yang bisa kita pilih juga kita dihadapkan pada dua atau lebih dari dua estimator, maka kita bisa pilih yang memiliki variasi lebih kecil. Oke, selanjutnya ini ada latihan yang bisa dikerjakan. Mungkin kita coba dua soal saja ya, nanti sisanya bisa dikerjakan sebagai tugas. Boleh diskusi, kemudian kalau ada yang mau maju ya, nomor 1A, 1B, mungkin satu orang, dua modul bisa dibagi jadi dua orang ya, silakan. Nomor 2A bisa ya di sini, di sebelah nomor 2. Ini ada fokus. Oke, terima kasih. 2B ini cukup tidak?
Oke, terima kasih. Kita bahas ya nomor 1. Jika theta topi merupakan penduga theta bias, tentukan biasnya. Ya. Kita punya definisinya, biasnya adalah ekspektasi theta topi dikurangi theta, ya. Karena theta topi merupakan penduga theta bias, ya, maka ekspektasi dari theta topi ini sama dengan theta, ya. Sehingga theta per theta di sini masuk ke 0. Kemudian jika biasnya 5, tentukan ekspektasi dari theta topi. Nah, tinggal tinggal luas saja ya ekspektasi dari theta topi, ya. Berarti bias ditambah theta, biasnya 5 berarti 5 ditambah theta, ya. Jadi betul nomor 1 A dan B. Kemudian yang nomor 2 diberikan theta 1 topi dan theta 2 topi di mana keduanya memiliki ekspektasi theta. Ya, kemudian tunjukkan bahwa theta 3 yang didefinisikan sebagai A theta 1 topi ditambah 1 min A theta 2 topi ini merupakan penduga yang bagus. Ya. Gunakan sifat dari ekspektasi, ya. Gunakan informasi bahwa ekspektasi dari theta 1 topi ini adalah theta, ekspektasi dari theta 2 topi juga theta, sehingga ini habis ya A theta dikurang A theta, sehingga ekspektasi dari theta 3 topi ini sama dengan theta, ya. Karena ekspektasi theta 3 topi sama dengan theta, maka bisa disimpulkan theta 3 topi ini merupakan penduga yang tidak bias, ya. Kemudian yang terakhir, jika bisa dipilih nilai A yang seperti apa yang bisa menyebabkan variasi dari theta 3, ya. Oke, ini ya, gunakan sifat variansi, ya. Kemudian nah ini, ya, berarti kita menemukan dengan peubahnya adalah A, ya. Gunakan turunan, ya, untuk mencari kondisi stasioner, ya, sehingga nanti kita dapat nilai minimum. Ya, jadi kita turunkan, ya, variasi dari theta 3 topi, ya, terhadap A, ya, penuhi kondisi stasionernya, ya, jadi turunannya sama dengan 0. Kemudian cari nilai A-nya, ya, sehingga A-nya di sini diperoleh yaitu sigma 2 kuadrat atau variansi 2 dibagi variansi 1 ditambah variansi 2, ya. Jadi ini nilai A yang akan menyebabkan variasi dari theta. Oke, itu ya. Untuk nomor selanjutnya mungkin bisa dikerjakan sebagai tugas, ya, dikumpulkan minggu depan. Bisa dikumpulkan melalui SPADA, ya, kita bisa ketik saja dalam bentuk PDF. Oke, ya. Kemudian minggu depan juga saya akan bahas terkait metode momen dan metode maksimum likelihood, ya, yang digunakan untuk mengestimasi estimator atau penduga. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan, ya. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.